Wira ngomong satu kalimat yang jadi plot twist paling busuk buat Rispa. Rizki lo itu dipindahin dari orang-orang sekitar lo. Makanya tiap Rispa naik, ada satu orang yang turun. Makanya setiap dia kenyang, ada yang lapar. Makanya tiap dia aman, ada yang tumbang. Rispa bukan cuma korban, dia juga pelaku. Meski dia nggak sadar. Rispa bilang pelan, gua nggak mau. Wira cuma senyum. Bukan soal mau, ini soal udah terlanjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tajuk Misteri. Kali ini gua ada kiriman cerita ketika dia kesulitan dari segi ekonomi, dan di situ dia mendapatkan jalan pintas. Jalan pintasnya itu dari sosial media. Jalan pintasnya itu dia melakukan pesugihan di Gunung Kemukus. Tapi ternyata kekayaan itu tidak berlangsung lama. Justru kekayaan itu yang mengakibatkan masalah yang besar. Ingin tahu ceritanya? Nah, untuk kalian yang mempunyai cerita-cerita seram, panjang ataupun pendek, silahkan kirim ke Tajuk Misteri di bawah sini atau di kolom deskripsi. Saya udah menyertakan email, WhatsApp ataupun Instagram. Bisa kalian DM atau chat langsung. Kirim cerita kalian ke kita. Nah, jangan lupa ceritanya serapih mungkin agar kita bisa langsung bacain untuk teman-teman di rumah. Sebelum kita lanjut, silahkan tekan tombol like, subscribe untuk membantu channel Tajuk Misteri lebih berkembang lagi. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Rispa nggak pernah mikir hidupnya bakal nyampe di titik segelap ini. Tapi kalau dia nggak nulis, Rispa takut yang dia alami bakal nyangkut ke orang lain. Atau minimal, bikin orang kepikiran sebelum mereka nekat. Rispa cerai karena suaminya berselingkuh. Yang lebih menyakitkan, setelah cerai, yang keteteran bukan dia, yaitu Rispa. Rispa pulang ke kampung bawa sisa harga diri yang udah sangat remuk. Nyokap Rispa nerima dia apa adanya. Tapi Rispa tahu, di dalam diam nyokapnya mikir satu hal yang sama, yaitu uang. Rispa coba untuk kuat, tapi kerja apa saja. Jual gorengan, titip jajanan, bantu warung tetangga, tapi kampung itu sangat kecil. Rezeki juga kecil, yang besar cuma omongan tetangga. Rispa dengar semuanya dan tiap malam Rispa ngitung receh sambil nahan nafas. Bukan karena malu tapi karena takut besok nggak ada apa-apa untuk dimakan. Sampai suatu malam jempol Rispa berhenti di layar Facebook. Ada grup yang muncul di rekomendasi info rezeki cepat jalur alternatif. Rispa ketawa sebentar, ketawa yang hambar. Habis itu Rispa masuk di grup itu, orang-orang nanya hal yang seharusnya bikin Rispa mundur. Tapi anehnya, Rispa malah ngerasa nemu orang-orang yang sama putus asanya. Lalu Rispa melihat satu postingan, yaitu Kemukus, yang niat inbox yang ragu jangan datang. Rispa baca pelan, sekali, dua kali, sampai matanya panas sendiri. Di kolom komentar ada yang nyinyir, ada yang ngatain, ada satu hal kalimat yang bikin perut Rispa langsung dingin. Bukan mitos, tapi ada aturan. Kalau melanggar, ada tagihan. Rispa inbox akun itu namanya Nia. Nia balas chat dengan cepat, kayak udah nunggu lama. Lo butuh apa, Fa? Rispa ngetik lama, lalu jujur. Rispa butuh hidup normal, bayar cicilan, beli obat nyokap, gak minta mewah, cuma cukup aja. Nia cuma jawab satu kalimat, kalau lu mau masuk ke situ, jangan setengah-setengah. Singkat cerita, Nia ngasih titik kumpul, tanggal, dan pesan yang bikin Rispa susah tidur. Kalau lo jadi, lo harus ingat pasangan lo.
dan lo harus bantu yang belum jadi. Rispa baca itu berkali-kali, kata pasangan bikin Rispa nggak enak. Tapi Rispa juga udah terlalu capek buat mikir terlalu panjang. Seminggu kemudian, Rispa ketemu Nia di terminal kecil. Dia lebih tua 2 tahun. Wajahnya capek, matanya tajam. Kayak orang yang udah lama hidup sendiri dan capek. Mereka berangkat berdua, ada satu laki-laki ikut, namanya Wira. Katanya penghubung. Wira itu orangnya ramah, tapi ramahnya sangat dingin. Dari awal Wira ngomong kayak lagi briefing kerja. Yang pertama, jangan sebut nama lengkap. Yang kedua, kalau mendengar ada yang manggil dari belakang, jangan menoleh. Dan yang ketiga, jangan pulang tanpa komunikasi, terutama sama pasangan ritual. Rispa nanya pelan, pasangan ritual itu maksudnya apa ya? Wira senyum tipis, nanti juga paham kok. Perjalanan panjang, jalan naik, kabut tebal, udara lembab, sampai dekat sana, suasananya langsung berbeda. Ramai tapi dingin, kayak pasar tapi yang dijual bukan barang. Orang-orang duduk, ngobrol pelan, matanya nyari-nyari, warung di sekitar penuh, tapi ketawanya gak nyampe ke mata. Rispa ngerasa kayak ditaksir, bukan sebagai orang, tapi sebagai peluang. Malamnya, mereka nginep di kontrakan kecil. Nia mengeluarkan kembang dan rokok, tangannya gemetar, tapi Nia pura-pura santai. Rispa nanya sekali lagi, lo yakin? Nia menjawab pendek, gua lebih capek miskin. Kalimat itu nancep di kepala Rispa. Mereka naik lewat tengah malam, tangga panjang, dan yang bikin merinding bukan capeknya, tapi suara langkah. Kadang ada di belakang, kadang hilang. Kayak ada yang ngikutin tapi jaga jarak. Di tengah jalan ada bau melati campur tanah basah. Wira bilang pelan, ingat aturan. Sampai di atas, ada bangunan kecil yang remang, ada orang-orang yang menunggu, ada yang berdua, ada yang sendiri, semua terlihat seperti orang yang berpura-pura kuat. Wira ngomong sama seseorang yang wajahnya gak jelas. Lalu Wira balik bawa 2 amplop kecil. Biaya jalan, jangan dibuka sekarang. Nia nyenggol Rispa. Fa, kalau lo mau mundur, mundur sekarang. Rispa gak mundur. Wira nunjuk satu pintu, masuk satu-satu katanya. Rispa pun masuk, Rispa gak bakal jelasin detailnya. Tapi Rispa gak bohong juga. Syaratnya jelas, Rispa harus melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki sebagai bagian dari ritual itu. Dia cuma ingat beberapa potong hal. Suara pintu itu ditutup pelan, bau parfum yang tajam kayak campuran cengkeh sama sesuatu yang mahal. Dan suara laki-laki yang ngomong dekat telinga, berat, pelan, kalau lo jadi, ingat bagiannya. Rispa keluar dengan kaki lemas, kepala kosong, badan sesak. Nia keluar belakangan, wajah Nia pun gak jauh beda, pucat. Lalu Wira nanya, kalian lihat wajah pasangan kalian apa enggak? Rispa jawab jujur, gak jelas. Nia juga gak jelas. Wira malah ketawa pelan, ketawa yang gak enak. Bagus kata Wira, berarti jalan kalian masih panjang. Sepulangnya dari tempat ritual itu, badan Rispa mendadak panas dingin. 2 hari, 3 hari, tapi seminggu kemudian hidup Rispa mulai berubah. Jualan gorengan yang biasanya sisa jadi habis terus. Orang-orang yang biasanya pelit mendadak royal. Ada pelanggan baru bilang, entah kenapa gorengan lo bikin nagih. Rispa pun tersenyum, tapi di dalam hatinya Rispa nggak tenang karena rezekinya datang terlalu cepat. Pada suatu malam, Rispa buka dompet, ada uang lembaran rapi, padahal Rispa tahu dia nggak naruh uang sama sekali. Dia pun cek lagi tetap ada. Lalu dia coba mikir logis, mungkin salah ngitung, mungkin ada yang nyelip, tapi kejadian itu berulang dan jumlahnya makin besar. Rispa pun bisa bayar cicilan, bisa beliin nyokap obat, bisa gantiin kompor, bahkan bisa nabung. Dia harusnya senang, tapi setiap kali uang itu datang, dia selalu ingat bau melati dan bisikan itu. Ingat bagiannya,
Nia mulai sering chat, "Fa, bagaimana?" Rispa menjawab, "Lancar." Nia pun membalas, "Gue enggak, gue makin seret ini. Kenapa ya?" Rispa nggak punya jawaban, lalu Wira pun menelepon. Rispa pun kaget, "Kok Mas tahu nama gua ya?" Wira ketawa kecil, "Lo kira nyembunyiin nama bikin aman?" Wira ngomong tanpa basa-basi, "Kalau lo udah dapet, lo bantu yang belum dapet, dan lo jangan putus komunikasi dengan pasangan lo." Rispa nahan nafas, "Gua nggak punya kontak siapa-siapa." Wira diam sebentar, suaranya jadi dingin, "Kalau begitu, nanti dia yang nyari lo." Telepon pun terputus. Singkat cerita, malam itu Rispa mimpi tangga panjang. Ada langkah di belakang, ada bau melati, dan ada suara yang memanggil pelan. "Fa." Rispa hampir jawab, tapi Rispa ingat aturannya diam. Dia pun bangun dengan keringat yang dingin. Di kampung omongannya mulai naik. "Janda kok kuat ya? Dagangannya biasa tapi kok beli ini itu dia bisa." Bu Sari tetangga sebelah mulai sering menyenggol-nyenggol kata. Senyumnya manis tapi matanya mengukur. "Fa, sekarang enak ya, dagangannya kecil tapi kok cukup." Rispa menjawab halus, "Ya alhamdulillah Bu." Bu Sari ketawa pendek, "Suamiku tuh suka memuji gorenganmu." Dari jauh, Rispa lihat Pak Darto, suami Bu Sari, berdiri di depan rumah, pura-pura benerin motor, tapi matanya ke arah Rispa. Sejak itu, Pak Darto sering lewat, kadang beli, kadang cuma senyum aja. Pernah sesekali Pak Darto bilang pelan, "Kalau kamu butuh apa-apa bilang ya." Rispa pun menolak halus. Rispa jaga jarak dengan Pak Darto. Tapi Bu Sari keburu panas. Dia pun baru tahu belakangan, ternyata Bu Sari nyari dukun. Malam itu Bu Sari ngirim santet, badan Rispa langsung drop seketika. Bukan demam biasa, kepalanya serasa ditekan dari dalam. Nafas Rispa pendek, kupingnya berdengung. Jam 2 malam, ada ketukan di jendela. Tok, 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 pelan namun teratur. Lalu ada bisikan samar. "Fa." Dia pun hampir menjawab, hampir. Tapi dia ingat aturan Wira. Kalau dipanggil, jangan jawab. Dia pun tutup mulut, tahan napas, dan diam. Ketukan itu berhenti, tapi bau melati masuk ke kamar. Padahal nggak ada apa-apa. Besok paginya, Bu Sari pun sakit. Muntah hitam, muntah darah, badannya lemas, matanya kosong. Orang kampung bisik-bisik katanya semalaman Bu Sari ke dukun. Mau bikin Rizka kapok. Dia pun merinding. Jadi bener, ada yang nyoba ngirim. Tapi kenapa Bu Sari yang malah kena? Nia jawab lewat chat, "Fa, lo ada yang jaga." Rispa pun membalas, "Jaga apaan?" Nia menjawab, "Kalau lo dapat dari sana, lo bukan cuma dapat uang tapi dikasih penjaga juga. Biar aset mereka itu gak kemana-mana." Rispa baca itu sangat lama, dan dia pun sadar bahwa dia aman bukan karena dia kuat. Dia aman karena ada sesuatu yang nempel, sesuatu yang punya kepentingan. Dia makin sering meminta bantuan, "Fah, gua butuh biaya listrik. Lo harus bantuin ini, karena ini aturannya dari sana." Rispa mulai mengulur waktu, dan dia mulai jarang balas karena takut. Rispa juga mulai takut ketahuan. Dia pikir kalau komunikasinya diputus, masalahnya selesai. Rispa salah. Suatu malam ada pesan masuk dari nomor gak dikenal. Lo lupa bagiannya. Lalu Rispa pun memblok nomor itu. Nomor lain pun masuk. Lalu dia lupa janji. Dan Rispa blok lagi. Lalu pesan yang bikin tegang Rispa dingin, foto rumah Rispa. Diambil dari depan pagar. Teksnya cuma satu. "Gua bisa datang." Rispa pun panik. Lalu coba nelpon Wira. Nomornya mati. Lalu dia chat Nia.
Nia pun tidak membalas. Lalu kirim satu kalimat yang bikin dada Rispa jatuh. "Fa, lu tahu nggak siapa pasangan lu waktu itu?" Rispa jujur, "Nggak tahu." Nia kirim foto buram tapi cukup jelas untuk dilihat. Rispa pun merasa lemas. Ternyata itu adalah Pak Darto. Dia langsung ingat satu detail kecil yang dulu Rispa anggap sepele, yaitu parfum. Baunya cengkeh campur parfum mahal itu, persis bau yang Rispa cium saat kali Pak Darto lewat dekat warungnya. Dan ada satu kalimat lain yang nyambung. Pak Darto pernah ngomong waktu beli gorengan, setengah bercanda, kalau orang udah dikasih rezeki, jangan pelit, bagi-bagi katanya. Waktu itu Rispa cuma tersenyum, sekarang Rispa pingin muntah. Karena kata-kata itu mirip bisikan malam itu. Ingat bagiannya. Sejak Bu Sari sakit, Pak Darto makin berani. Pak Darto nggak lagi pura-pura beli, dia mulai datang malam-malam, ketuk pintu pelan-pelan. "Fa, buka pintunya." Rispa pun nggak membukanya. Pak Darto ketuk lagi, "Gua cuma mau pingin bagian Pak Darto." Rispa menangis. Rispa kunci pintu lalu baca doa. Bau melati memenuhi ruangan tamu. Rispa gemetar. Di situ Rispa sadar dua hal. Yang pertama, Pak Darto menuntut karena merasa punya hak di situ. Dan yang kedua, yang menempel di Rispa juga merasa punya hak. Rispa terjepit di situ. Dan sejak saat itu, kekayaan Rispa mulai terasa kotor. Uang masih datang, tapi setiap uang datang, selalu ada yang jatuh di sekitaran Rispa. Tetangga yang biasanya sehat mendadak sakit, pelanggannya kehilangan pekerjaan, anak kecil di ujung gang demam lama, ayam-ayam mati mendadak, kampung pun jadi murah. Orang-orang mulai ngomong, lebih tajam dari sebelumnya. Janda itu bawa sial, rezekinya bukan rezeki, kekayaannya ada yang aneh. Rispa coba bersihin diri, dia sedekah, bantu orang, beliin sembako. Dia pikir, kalau uangnya dipakai untuk hal-hal yang baik, mungkin kutukannya luruh ataupun hilang. Tapi anehnya, bantuan itu selalu balik jadi masalah. Ada orang yang dia bantu malah kecelakaan besoknya. Ada yang dia kasih uang malah sakit. Ada yang dia traktir malah tiba-tiba berantem di rumahnya. Rispa mulai paham, ini bukan sekedar uang, ini kayak utang. Dan utang itu ditagih lewat cara yang gak dia ngerti. Dia datang ke rumah Rispa malam-malam, mukanya kusut, matanya merah. "Fa, lo udah bikin ini makin parah. Kita harus balik." Rispa geleng, "Gua capek." "Nia, gua cuma pingin hidup normal." Nia pun menjawab dingin, "Normal itu udah lewat, Rispa." Lalu dia ngomong sesuatu yang bikin Rispa makin takut. "Lo ngerti gak kenapa gue gak jadi? Karena gue cuma dipakai jadi pengantar. Yang dicari itu adalah lo. Lo yang dipasangin." Rispa nanya pelan, "Sama siapa?" Dia menatap Rispa. "Wira yang atur." Rispa nahan nafas. Jadi Wira bukan penghubung biasa. Wira adalah makelar. Dia nyari orang putus asa, dipertemukan, diikat, setelah itu tinggal narik setoran. Dan kalau ada yang kabur, ditagih dengan cara yang lain. Malam itu juga Rispa memutuskan untuk pulang. Bukan buat ngulang, tapi untuk memutuskan. Rispa dan Nia naik tangga lagi, bau melati menyambut seperti ejekan. Di atas Gunung Kemukus, Wira menunggu. Senyumnya ramah, matanya kosong. "Lu lama," kata Wira. Rispa ngomong pendek, "Gua mau berhenti dari kasus ini." Wira ketawa pelan, "Gak ada berhenti. Yang ada cuma bayar." Rispa nangis, dia bilang, "Ambil uang gua, ambil semuanya. Gua capek." Wira mendekat, suaranya pelan tapi tajam. "Yang kita ambil bukan uang." Wira lanjut, kayak lagi ngasih pelajaran. "Lo pikir uang itu muncul dari mana? Dari udara? Lo pikir dagangan lo tiba-tiba laku terus karena enak doang? Bukan." Lalu Rispa pun menelan ludah.
Wira ngomong satu kalimat yang jadi plot twist paling busuk buat Rispa. Rezeki lo itu dipindahin dari orang-orang sekitar lo. Makanya tiap Rispa naik, ada satu orang yang turun. Makanya setiap dia kenyang, ada yang lapar. Makanya tiap dia aman, ada yang tumbang. Rispa bukan cuma korban, dia juga pelaku. Meski dia nggak sadar. Rispa bilang pelan, gua nggak mau. Wira cuma senyum. Bukan soal mau, ini soal udah terlanjur. Wira menunjuk amplop kecil, ini tagihan, buka uang. Tapi ikatan. Rispa nggak mengerti sampai dia dengar suara langkah di belakang. Rispa ingat aturan kedua, kalau ada yang manggil dari belakang, jangan menoleh. Tapi waktu itu dia pingin banget untuk menoleh. Jangan, bisik Nia. Rispa pun diam. Lalu suara laki-laki berat pelan sama seperti malam itu. Bisik dekat telinga Rispa. Ingat bagiannya. Rispa nggak perlu menoleh buat tahu siapa. Pak Darto ada di situ. Dan ada sesuatu yang lain yang bau melatinya makin pekat. Lebih pekat dari sebelumnya. Rispa pulang malam itu dengan tubuh kosong. Uangnya masih ada, tapi rasanya sangat berbeda. Dia nggak bisa menikmati dan mulai kehilangan semangat. Dagangan Rispa jadi hambar, wajahnya kelihatan pucat, tidurnya pun tidak beraturan. Tiap malam ada ketukan, kadang di jendela, kadang di pintu, tok, tok, tok. Kadang ada yang memanggil pelan, Rispa. Dia nggak pernah menjawab, tapi dia juga nggak pernah tenang. Pak Darto makin sering menagih, kadang dengan kata manis, kadang dengan ancaman. Pak, lo jangan lupa, lo udah enak. Lo pikir lo bisa sendirian? Lo mau nyusahin semua orang di kampung? Rispa semakin terpuruk. Nia akhirnya hilang. Nia pindah entah kemana, saat Nia mati, nomor Nia nggak aktif, dan Rispa mulai sadar. Ketika ikatan itu terbentuk, bahkan teman pun bisa jadi tumbal pesugihan. Nyokap Rispa mulai sering sakit-sakitan, bukan sakit yang jelas, cuma lemas, pusing, gampang nangis. Kadang nyokapnya bilang, "Fa, rumah ini kok bawa kembang terus ya?" Rispa cuma bisa nunduk. Di titik itu, dia akhirnya ngerti. Jalan instan itu bukan hadiah, itu hutang. Dan hutang itu selalu ditagih. Pelan-pelan, satu-satu. Rispa nulis cerita ini bukan karena Rispa kuat, tapi karena dia udah capek banget. Dan pingin orang lain jangan nyusul kayak dia. Rispa pingin orang lain jangan sampai mikir, cuma sekali. Karena sekali itu cukup buat tempel seumur hidup. Rispa menutup pesannya dengan satu kalimat dari cerita ini. Kalau cerita ini dibacain, tolong bilang ke yang dengar. Jangan pernah tukar harga diri sama kekayaan. Karena yang diambil bukan cuma diri elu, tapi juga orang-orang yang elu sayangi. Nah, itu dia cerita yang dikirim oleh Rispa. Oke, mungkin ada banyak pelajaran ya yang bisa kita ambil dari cerita ini. Mulai dari ketika kita membutuhkan sesuatu atau mempunyai masalah, jangan sampai kita memilih jalan pintas sehingga jalan pintas itu yang akan mengakibatkan masalah yang besar. Itu tadi pesan dari Rispa. Sebelum gua pamit, jangan lupa untuk teman-teman yang di rumah yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel Tajuk Misteri bisa lebih berkembang lagi dan saya dan tim bisa lebih bersemangat lagi membuat konten-konten horor di Tajuk Misteri. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.